Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini gaspol atau rem-rem? Jangan gaspol bos, nanti tabrakan. Rem-rem sedikit. Banyak di antara kita, insya Allah kita tidak tergoda perempuan. Insya Allah kita tidak tergoda narkoba. Tapi yang membuat kita tergoda dan bisa masih dalam keadaan kekafiran, selalu memakan uang haram. Termasuk diantaranya yang suka menerima SPJ palsu. Ada SPJ-nya, tidak ada perjalanannya. Ini semua ini. Begitu bejatnya kita sebagian bangsa Indonesia, honor ustadz pun dipotongnya. Saya paling tidak senang itu kalau diceramah di kantor-kantor pejabat. Lain dia tanda tangan kita, lain pula dia kasih kita. Dia kasihnya kita kwitansi kosong. Saya kalau dikasih kwitansi kosong langsung saya tolak. Perjelas dulu bos, apa maksud ini kwitansi kosong? Tulis angkanya di situ. Kok kurangi nolnya, bahaya akibatnya. Yang ketawa saya serius ini. Ya tak tahulah saya kalau di Madura ini, karena baru pertama saya diceramah Pulau Madura ini. Ya. Wa qala idzan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, tapi Islamlah secara benar. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian kata Allah adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Insya Allah kalau kita ceramah seperti ini, kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Wih, masa ada setan di tengah-tengah kita? Banyak. Setannya bukan pocong, bukan suster ngesot. Tapi apa setan yang ada tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga. Nah, padahal hatinya lihat kok HP baru saya pakai. Orang sudah ceramah masih menggosok. Nah itu setan itu mengalihkan perhatian. Simpan dulu HP-nya bu, sebentar kita ya, sebentar. Saya biasa kalau ceramah tidak senang kalau ada siaran langsung. Kenapa? Ini bisa kita offside pak. Contoh, Ustadz kita Abdul Somad. Beliau ditanya, Pak Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Secara langsung. Beliau jawab haram apabila azan berkomandan kalian masih main catur. Haram, tapi dipotong itu azan. Akhirnya yang terdengar haram main catur. Marahlah pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ditanya, Ustadz Das'ad bagaimana hukumnya main catur? Haram. Betul Ustadz, haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Yalah haram kalau kau membunuh Perdana Menteri. Maka simpan dulu handphone, simpan dulu handphonenya. Sebentar lagi kita ya. Malah di Sulawesi bu, saya lagi ceramah ada ibu-ibu lagi di belakangi saya. Lagi ceramah ibu, dia membelakang. Dalam hati saya barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi saya. Ternyata diambil handphonenya, selfie. Baru dia tulis di Facebooknya latar belakang Das'ad Latif. Saya dijadikan background. Kok kira saya pot bunga? Simpan dulu handphonenya. Malah selesai ceramah coba lihat ibu nanti. Selesai ceramah dikejar lagi kita tuh. Ustadz selfie dulu Ustadz. Selfie Ustadz. Ulangi Ustadz. Kabur Ustadz. Ulangi. Saya bilang dalam hati. Biar kau ulang 5 kali. Nah mukamu yang kabur. Simpan dulu handphonenya bu ya. Bisa? Bisa? Wa qala idzan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak, berapa jari-jarinya, Pak? Berapa? 10. Cacat dong. Ada kaki. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, wahai malaikat Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, benar itu mampu dia catat? Ya silakan. Nabi tanya langsung, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Kira-kira ada yang mampu mencatat air hujan, Pak? Ada? Kenapa? Kenapa tidak mampu mencatat air hujan? Ya biar banyak, kalau jatuhnya satu-satu bisa saya hitung. Tapi ini jatuhnya bareng-bareng, jumlahnya banyak dan laju. Mana bisa kita catat? Tapi malaikat ini katakan, saya mampu mencatatnya ya Muhammad. Satu yang tidak mampu aku catat. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di lapangan depan rumah jabatan Bupati Pamekasan. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng di tempat itu. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika bapak-bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud tadi malam. Ada yang tahajud tadi malam? Ada? Pencitraan. Ada yang mampu Senin Kamis tiap pekan, tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid, tidak bisa memperbanyak amal dengan umroh tiap tahun, maka perbanyak amal dengan cara apa? Ketika berkumpul kita seperti ini, jangan lupa bersalawat bareng-bareng kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena dengan salawat bareng seperti itu, Allah turunkan betapa banyak kemuliaan di tempat itu. Maka saya mau ajak salawat, boleh? Boleh? Saya mau dengar ini orang-orang Madura yang ada di sini, mana lebih kencang suara ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya? Bisa? Bisa Ibu? Oke, kita dengar dulu, kita tanding mana lebih kencang. Ibu-ibunya dulu, bapak-bapak diam. Oke? Nah, ibu-ibu dulu, ayo ikut Ibu. Ayo, insya Allah, Allah mencintai kita dengan bersalawat kepada Rasulullah. Jangan malu-malu, keluarkan hati, keluarkan suara untuk menyebut kekasih kita. Salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Nilainya 5,0. Ibu-ibu diam, bapak-bapak, yuk yang merasa jenis kelamin laki-laki, jangan malu-malu Pak. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita Pak. Ayo, ibu-ibu diam, ayo Pak, ayo. Salatullah. Yang di belakang. Ala toha. Salatullah. Salamullah. Ala yasin 7,5. Alhamdulillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian teristimewa yang mengundang kita malam hari ini, Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta istri dan Forkopimda yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teristimewa yang kita muliakan, tuan-tuan guru, alim ulama yang insya Allah membawa keberkahan di tempat ini. Kalau tidak ada maulid seperti ini, nanti anak-anak muda kita milenial, mereka tidak tahu sejarahnya Nabi. Mereka lebih tahu penciptanya Facebook daripada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini tujuannya maulid. Dari Sabang sampai Merauke ke Eropa. Apa hikmahnya? Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. So masalahnya bagaimana kita mau meneladani Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu. Dari sebait lagu saya tahu Nabi lahir zaman jahiliyah. Di mana Nabi lahir? Kita tahu di Makkah. Di Madinah beliau hidup lama.
Bapaknya siapa? Bahkan dalam kalimat tauhid, dalam sebait lagu itu ada dalam tauhid itu. Apa itu? Siapa Allah? Pencipta langit semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu. Tidak sarjana. Bukan anggota DPR suaminya. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Lagu ibu-ibu sekarang. Yo, yo ayo. Yo ayo, yo. Yo ayo, apa yo ayo, ayo. Beleng-beleng. Putar ke kiri, no. Putarlah ke kanan, ke kanan. Apa itu lagu beleng-beleng? Udah ketawa karena istri kita begitu toh. Katanya majelis taklim. Tiap bulan dengar pengajian. 4 kali dengar pengajian. Tapi kalau olahraga. Bajunya sempit. Roknya sempit. Di depan lah ibu-ibu. 1, 2. Bapak-bapak di belakang. 3. Gimana dah hancur majelis taklim kita sekarang. Ya. Itu lagu. Dari lagu sebenarnya kita bisa menceritakan sejarah Nabi. Itu lagu ibu saya dulu kepada saya. Lalu sekarang lagu anak saya kepada anak saya ajarkan lagu. Anak saya namanya Ece. Ece itu panggilan perempuan bagi anak Bugis. Nak Ece, ini lagu. Hafal ini nak. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Bapaknya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Itu lagu. Dari situ anak saya tahu 7 anak Nabi. Pertamanya Qasim. 3 laki-laki, 4 perempuan. Ada dakwah syariat di dalamnya. Sekarang anak-anak kita siapa yang ngajari ibunya? Ibunya juga yang salam lagu. Lalai lalai lalai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Dia sambunglah anaknya. Pulang-pulangku berbadan 2. Hancur bunting dia pulang. Jadi dari lagu kita bisa ngajarkan sejarah Nabi. Nah maulid ini juga sesungguhnya menceritakan sejarah Nabi. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu dari kisah-kisah itu kita bisa meneladani Nabi. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan menuduh kami yang maulid ini orang yang sesat. Ini banyak anak-anak sekarang hidupnya lebih banyak bikin dosa. Tiba-tiba hijrah. Modal jenggot. Celana jingkrang. Langsung semua bid'ah. Maulid bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Taksiyah bid'ah. Jabat tangan selesai sholat bid'ah. Doa bersama bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Bos. Kenapa Nabi? Zaman sahabat. Zaman Nabi. Zaman tabi'in. Tidak ada maulid. Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi. Mereka dekat dengan Nabi. Mereka lihat secara langsung Nabi. Mereka tahu sendiri sejarah hidup Nabi. Mereka tidak perlu diceritakan. Kalau kita yang sudah 1400 tahun pasti lupa sejarah Nabi. Maka ini pentingnya maulid. Maka yang baik silakan Anda tidak mau maulid. Tapi hargai saudaramu yang mau maulid. Ini hanya alasan. Ini kan tidak pernah sama Nabi. Saya bilang, Dek, kalau kau tidak pernah pada sama Nabi sini kau dulu. Tolong sampaikan sama itu ustadzmu, jangan dia ceramah pakai mic. Karena pada zaman Nabi tidak ada mic. Ini bid'ah ini bos. Bid'ah ini bos. Itu soal mic yang berkaitan langsung dengan ibadah. Sini kau. Pernah tidak Nabi bayar zakat pakai beras? Pernah Nabi pakai zakat pakai beras? Berarti Bapak harus pakai kurma sama gandum.
Berarti orang yang bayar zakat rakyat Indonesia pakai beras itu bid'ah. Ayo, Nabi dari Madinah ke Mekah umroh zaman itu pakai apa? Pakai apa? Pakai onta. Maka datanglah sampean pergi umroh naik pesawat, itu bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Maka silakan dari Pemakasan, you pergi Mekah pakai onta. 17 tahun kau sudah sampai. Ini. Maka saudara-saudaraku, mari saling menghargai. Silakan yang mau maulid laksanakan dengan sepenuh hati, dengan semeriah kemampuan kita. Yang tidak mau maulid silakan tidak usah maulid. Dan kalian yang tidak mau maulid jangan mengatakan yang tidak maulid mereka sesat. Saling menghargai, aman persoalan. Pertama. Nah sekarang yang kedua, saya tidak mungkin menceramai bapak-bapak, tuan-tuan tidak mungkin saya ceramai. Saya sampaikan saja beberapa sisi kehidupan Nabi. Yang mudah-mudahan bisa kita bawa oleh-oleh pulang ceramah. Itu Nabi lahirnya zaman jahiliyah. Apakah jahiliyah itu berkaitan dengan waktu saja? Tidak. Jahiliyah itu berkaitan dengan karakter, mental, tabiat, sifat. Apa sifat jahiliyah? Satu di antara sifat jahiliyah itu. Makasih Pak Bupati. Alhamdulillah. Apa karakter masyarakat jahiliyah? Sombong. Di antara sekian banyak karakter jahiliyah, sombong. Apa itu sombong? Pakai barang mahal. Belum tentu sampean punya duit beli baju krokodil. Tahu krokodil? Buaya. Cap buaya. Sampean punya duit, beli itu kalau ada. Supaya marga harga diri kita tidak dihina orang lain. Ibu-ibu punya berlian, pakai itu berlian supaya orang tidak remehkan kita. Silahkan. Tapi apa itu sombong? Kata Nabi 2 karakter sombong. Menolak kebenaran, nganggap remeh orang lain. Bapak pakai cap buaya. Itu katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam. Kalau palsu menghadap keluar jadi buaya darat. Ada buaya darat di sini? Ada? Tidak ada Pak. Tidak tahu nanti. Kata Ustadz Abdul Somad, buaya itu selama dia di laut, di air dia akan setia. Tapi jangan coba-coba dia ke darat, dia buaya darat. Nah, karakter orang sombong itu 2. 1, nolak kebenaran, nganggap remeh orang lain. Pintar, baik. Cerdas, baik. Tapi merasa diri paling pintar, tidak baik. Benar baik. Tapi merasa diri paling benar, tidak baik. Kenapa? Sombong. Dan pintu masuknya sombong, kata Nabi ada 4. 1, bertambahnya ilmu. Ini ulama bisa di dalamnya. Penceramah bisa di dalamnya. Setan itu ibarat pemain musik. Dia tahu gendang yang cocok untuk seseorang. Kalau orang ilmu, dia datangi dengan cara apa? Sombongnya merasa diri paling pintar. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak kasih kau ilmu kecuali sangat sedikit. Saya kalau ada orang sombong sekali, hebat, merasa diri benar. Sini dulu. Tolong kau terjemahkan saya artinya alif lam mim. Ada yang tahu artinya alif lam mim? Ada? Itu baru alif lam mim. Mana kau mau sombong? Kau sudah tidak tahu alif lam mim. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah marah, dia cabut kau punya ilmu. Pikun. Mana ada obatnya pikun sampai sekarang? Ada di Makassar. Banyak betul gelarnya Pak. Kalah-kalah gelar saya. Tapi sombong betul. Begitu mau pensiun, mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 10 hari, kau tidak pernah lagi cium saya. Kata suami dalam hati, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Jangan sombong. Kalau Allah cabut, kau tidak bisa bedakan mana pembantu, mana istri. Jangan juga modus Pak, mantan-mantan sudah dengar begini besok masuk kamar pembantu. Didapat sama nanya, saya kira ibumu nak.
Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu itu? 2. Penyebab datangnya sombong kata Nabi, bertambahnya pangkat jabatan. Anggota DPR mau sombong. Bapak jadi anggota DPR karena dipilih. Kalau tidak dipilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Bupati mau sombong, pret. 5 tahun aja, bos. Kalau terpilih lagi ya 10. Kalau sudah 10 tahun biar bapak masih mau jadi bupati, tidak bisa pak. Bapak 10 tahun sudah itu lepas, mau lagi pasang lambang Garuda, dibilangi orang gila. Apa yang kita mau sombongkan dengan bupati? Hah? Kepala dinas mau sombong. Bapak jadi kepala dinas karena disenang sama Pak Bupati. Biar Pak Bupati senang, kalau istrinya Bupati tidak senang, wassalam. Ayo, apa yang mau sombongkan dengan jabatanmu? Yang ketawa saya serius ini. Karena Ibu Bupati juga ini menentukan juga Pak. Biar Pak Bupati sudah teken datang, ya jangan suka selingkuh ini. Nah, jangan. Nggak jalan. Yang ketiga, apa yang Bapak mau sombongkan? Kata Nabi, tambahnya apa? 1 tambah ilmu, 2 tambah jabatan, 3 tambah harta. Jangan sombong gara-gara harta. Belajar dari Palu, tsunami di Palu, belajar dari Aceh, tsunami di Aceh. Sekejap saja itu Palu kemarin, tidak sampai 10 menit, prak, rata, miskin. Apa yang kita mau sombongkan dengan harta? Oke lah, tetap punya mobil banyak, tetap punya rumah, tetap punya deposito, punya kebun tembakau yang puluhan hektar. Tapi kalau Allah marah, dia cabut kau punya nikmat. Apa? Duitmu banyak, tidak ada bisa kau makan. Dilarang makan nasi. Apa enaknya kalau dilarang makan nasi? Hah? Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan daging. Dilarang makan lemak. Semua dilarang. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus. Duit 7 miliar cuma ubi rebus dia bisa makan. Cilaka ngana. Apa? Duitnya betul, mobilnya harga 4 miliar pak. Mobil harga 4 miliar. Baru 10 menit dalam mobil stres. Hati-hati kanan kiri. Rem. Apa yang kita mau sombongkan? Kata Nabi yang keempat, penyebab datangnya sombong. Bertambahnya ibadah. Yang tadinya malah sholat, tiba-tiba hitam jidatnya gara-gara sholat. Dianggap remeh semua orang pak. Saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa kau dasat cerita sunnah-sunnah kalau maulid kau tidak pelihara sunnah? Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Dia bilang buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau di apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Masya Allah. Bos, adik-adik remaja. Hijrah itu bukan sekedar bicara Arab. Afwan. Jazakallah, kaifahalu, kullu nafsin saikatul maut. Bukan sekedar itu. Biar kalian ilmu tinggi, ibadah lengkap, tapi kau remehkan orang lain, bahkan kau rendahkan martabat sesamamu muslim, kau hina di hadapan Allah. Rasulullah mana pernah kita dengar meremehkan orang? Jadi orang sombong itu jahiliyah. Meskipun dia hidup di tahun 2020 dia sombong, karakter jahiliyah ada pada dirimu. Jadi jahiliyah itu bukan tahun sebelum Nabi lahir. Sekarang pun kalau kamu jahiliyah, sombong, nganggap remeh orang lain, nolak kebenaran, kalian masyarakat jahiliyah. Maka hadir agama menghilangkan kesombongan itu. Kata Allah dalam hadits qudsi, ada 3 temannya setan. Satu di antara teman setan, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya jabatan sombong, temannya setan.
Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Kaya ibadah sombong, temannya setan. Tapi orang masih maklum kalau dia punya jabatan, punya duit, punya harta, punya kekuasaan, dia sombong. Orang masih bilang, ya maklumlah dia bupati. Ada jabatannya, ada kepala dinasnya, ada staf ahlinya, ahli yang tidak ada stafnya. Ada satpol PP-nya, ya wajarlah. Tapi temannya setan. Tapi kalau sudah miskin, tidak terkenal, bego, goblok, dongo, beleng-beleng, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ya ketawa, saya serius ini. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nih, berikutnya, kisah berikutnya. Ketika usia Rasulullah 36 tahun. Terjadi perselisihan di kota Mekah. Belum jadi Nabi, belum jadi Nabi. Apa sumber perselisihannya? Ka'bah dipugar dan batu Hajar Aswad ingin ditempatkan kembali pada posisi. Bertengkar 4 suku. Merasa masing-masing punya hak meletakkan batu itu. Kira-kira kalau di Pamekasan ini orang Madura katakan saya lebih berhak. Orang Jawa kata kami lebih berhak. Orang Bugis kalau ada kata kami lebih berhak. Kemudian orang Betawi katakan kami lebih berhak. Mereka bertengkar 4 suku di Mekah ini. Berhari-hari tidak ada solusi. Akhirnya satu di antara kepala suku berkata begini aja. Daripada kita ribut tidak ada ujung pangkalnya. Kita tunggu besok. Siapa orang pertama yang lewat di pintu itu. Dia tunjuk satu pintu, kira-kira pintu masjid lah kalau sekarang. Siapa yang lewat di pintu itu besok. Dialah yang kita tunjuk untuk menunjuk siapa yang angkat batu di antara kita ini. Gimana saudara-saudara sekalian? Setuju? Setuju. Tunggu besok. Tunggu. Oh, ternyata siapa orang pertama yang lewat di pintu itu? Dialah Muhammad bin Abdullah. Yang masyarakat Makkah menggelarinya sebagai manusia Al-Amin yang dipercaya. Kira-kira di Pamekasan ada diberi gelar Al-Amin? Ada. Ada anggota DPR Pamekasan dikasih anggota DPR Al-Amin. Ada. Ada ASN dikasih gelar Al-Amin. Tidak ada Pak. Zaman Nabi. Belum lagi diangkat jadi Rasul. Usia remaja. Nabi sudah diberi gelar Al-Amin yang terpercaya. Kalau kita sekolah tinggi-tinggi. Tapi tidak ada Al-Amin. Maka disepakati. Oke, setuju. Ini cocok sudah ini. Inilah masyarakat kita. Warga kita yang paling jujur. Ya Muhammad. Siapa yang kau tunjuk di antara kami ini? Kata Nabi, baiklah kalau begitu. Nabi buka serbannya. Adik-adik berapa tahu serban? Tahu serban? Berapa sujudnya serban? Berapa? 4. Berapa suku yang bertengkar? 4. Kata Nabi begini, daripada sedulur-sedulur ribut, oke, ini serban, kau pegang sudutnya masing-masing. Pegang sudutnya masing-masing 4 kepala suku. Lalu daripada sedulur-sedulur ribut, sampean ribut, kita angkat bareng-bareng. Setuju? Setuju. Begitu diangkat bareng-bareng, ayo pegang masing-masing, kita letakkan sama-sama. Setuju? Setuju. Kembalilah batu Hajar Aswad di posisi semula tanpa ada perselisihan. Akhirnya Rasulullah menunjukkan pandai manajemen beliau mengatasi masalah tanpa masalah. Oh, tahu juga orang di sini Pegadaian. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kalian mencintai Rasulullah dan ingin meneladani Rasulullah, maka jadilah umat yang pandai, cerdas. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Ayat pertama turun bukan perintah sholat. Ayat pertama turun bukan perintah zakat. Bukan perintah haji. Tapi apa yang Allah pertama turunkan? Iqra, baca.
Berarti umat Islam ini tidak boleh menjadi umat yang bodoh. 4 sahabat Nabi. Pak Bupati mohon izin. Kalau Pak Bupati ingin mengangkat staf ahli atau tim sukses, ini 4 karakter sahabat Nabi yang perlu dicontoh. 1, Abu Bakar Siddiq. Beliau sangat arif dan bijaksana. Maka harus ada yang dekati bapak orang yang arif dan bijaksana. Yang kedua, Umar bin Khattab yang digelari dengan Al-Faruq. Yang artinya tegas, haram, haram, halal, halal. Tidak ada kompromi. Umar bin Khattab. Jangan penjilat. Ya, siapa. Ini yang merusak bupati ini. Biar salah, siap. Ini yang merusak pejabat kita ini. Menjadi feodal. Biar salah dibilang, siap benar. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Pengusaha dermawan. Bukan pengusaha pelit. Yang banyak memang dekat-dekat pejabat ini kan pengusaha. Tapi pengusaha serakah. Dia mau ambil semua proyek. Ini yang rusak bupati ini. Mesti Utsman bin Affan. Hartanya diberikan untuk kemakmuran umat. Pak Bupati, ambil saya punya perusahaan. Yang penting makmurkan masyarakat. Itu Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Tokoh muda, brilian, cerdas. Sampai Nabi katakan, 4 sahabatku, Ali bin Abi Thalib paling cerdas. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya sebagai orang cerdas. Ali, jika engkau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ibu-ibu, kalau saya sodorkan iPhone 11 dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana ibu? Pilih mana? Kitab, pencitraan. Bapak-bapak pilih mana? Handphone atau Durratun Nasihin? Handphone. Tapi apa kata Ali? Saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, punya duit 5 juta. Kasih masuk bele-bele. Bele-bele itu di Makassar, arti bele-bele itu kalau di sini kaleng. Kaleng-kaleng. Bukan otaknya kaleng-kaleng. Kaleng. Sudah itu masukin duit. Kaleng itu digembok. Sudah? Sudah gembok. Kaleng ini dimasukin lemari. Gembok lagi lemari. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamar. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi pintu rumah. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai kantor bupati hilang kuncinya. Setengah mati kita jaga itu harta, Pak. Tapi ilmu dia yang jaga kita. Mana buktinya? Pak Bupati. Ada Satpol PP yang jaga. Polisi setengah. Ini kan Satpol PP ini kan polisi setengah, tidak ada tembaknya. Biasa juga ada tembaknya, tempatnya saja, pandar pistolnya. Ya toh? Iya toh? Dijaga Pak. Kemana-mana ada polisi ngawal. Kemana-mana dikawal sama polisi lah JPR apakah itu. Itu dikawal Pak. Kenapa jadi dikawal? Karena jadi bupati. Kenapa jadi bupati? Karena cerdas. Mana buktinya? Dengar sambutan tadi. Masih muda. Dan programnya mencerdaskan kehidupan masyarakat. Ini pengejawantahan, penerjemahan daripada Iqra, baca. Apa itu? Berikan beasiswa masyarakatmu. Tinggal kepala dinas, pilih yang bagus-bagus bos. Jangan pilih yang dekat. Jangan pilih karena dia hanya karena pesantren keluarga. Jangan, itu merusak sistem. Pilih yang betul-betul mampu. Biar dia tidak mampu, tapi ada yang tidak mampu, ada yang cerdas. Yang cerdas diprioritaskan. Bukan sekadar tidak mampu, tapi cari yang tidak mampu dan cerdas. Maka tidak ada alasan masyarakat Pamekasan tidak cerdas. Kenapa? Kalian sudah dikasih beasiswa. Beda zaman saya dulu. Saya ini Pak tidak pernah mondok.
Tamat SD saya pernah bertengkar bapak saya sampai saya menangis di hadapan Allah. Ya Allah, kenapa bapakku miskin? Saya mau pondok, saya bukan mau beli sepeda. Saya mau jadi anak pondok, tapi pondok waktu itu lebih mahal daripada sekolah umum. Maka saya sekolah umum. Alhamdulillah karena saya mau belajar dengan sendiri, maka saya bisa jadi ustadz. Maka saudara-saudara sekalian, kata Ali, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Dua kata Ali, kelebihan ilmu. Dengan ilmu bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Contoh, ada di kampung saya Pak, pengusaha tambak, banyak tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama cucunya supaya tidak bikin malu. Beli buku besar yang banyak gambarnya. Ejah, nek, PEP, tambah P, PEP, SOSO, PEPSO, DEDNT, bacanya apa? Odol. Waduh, hancur. Dibawalah dia ke Makassar. Masuk di mall. Tahu mall kan? Di dalam mall ada tangga lift. Yang naik turun itu. Begitu masuk mall, terbuka itu tangga lift. Dia eja itu, open. Wih, besar betul pembikin kuenya ini. Open di kampung saya itu open, bahasa Belanda pembikin kue mentega. Dia bayangkan, wih, besar betul pembikin kuenya ini orang di kota. Terbuka pintu lift, Pak. Ada orang Tionghoa masuk, dia teriak, woi, ajak utama, mapelah bahasa Bugisnya. Jangan kau masuk, panas di situ, jangan kau masuk. Masuk ini orang Tionghoa, tertutup pintu. Beberapa saat kemudian terbuka, keluar orang Afrika. Dia bilang, saya sudah bilang jangan kau masuk, hanguslah kau. Padahal ya masuklah ya. Ini beleng-beleng. Banyak duitnya tapi on. Dibawalah makan di restoran. Gimana makannya Pak? Anaknya bawa restoran di Makassar. Enak semua makanan tadi nak. Satu aja ndak kusuka. Setengah mati kutelan ndak mau masuk. Repot. Kata anaknya yang mana? Setengah mati aku telan. Kenapa? Ndak bisa. Yang mana Pak? Itu yang putih tipis. Ternyata tisu. Karena dilihat orang sudah makan pada gini-gini. Dia telan itu tisu. Ini banyak duitnya tapi beleng-beleng. Kata Ali, dengan ilmu kau dapat harta. Mana buktinya? Apa Pak? Orang pusing harga tiket naik. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Bupati. Ayo Pak. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang los. Maka belajar adik-adik sekalian. Ini kita punya pemakasan. Kalau kalian anak muda milenial, adik-adik santri, adik-adik usia sekolah, kalau kalian tidak sekolah, maka kalian akan menjadi penonton di kabupaten tanah kelahiranmu. Berarti kalau kita cinta kepada Rasul, kita ingin meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah dulu deh yang jauh-jauh. Coba mulai malam ini hormati dan muliakan istri. Rasulullah itu dari 11 istri beliau tidak ada satupun yang dipanggil namanya. 11 istri Nabi tidak ada pernah mengatakan saya nyesal nikah sama engkau ya Muhammad. Tidak, 11 Pak. Bapak cuma satu istrinya menderita lahir batin. Rasulullah coba buka Barasanji. Beliau yang menyediakan sarapannya. Beliau yang membersihkan tempat tidurnya. Beliau yang menambal baju-bajunya. Itu Rasul, manusia pilihan, kekasih Allah. Yang namanya selalu digandengkan dengan nama Allah. Yang dalam hadits qudsi Allah katakan, andai bukan karena engkau ya Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan surga isi-isinya. Tapi beliau membantu istrinya membersihkan tempat tidur. Beliau membersihkan istrinya. Beliau membantu istrinya. Itu Nabi.
Bapak baru pegawai honor. Hargai saya. Jangan ketawa, saya serius ini. Kalau Bapak cinta kepada Nabi, muliakan istri. Kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Itu muliakan. Rasulullah itu, beliau masuk kamar, sudah ada sisirnya. Dan begitu keluar dari kamar, sudah rapi rambutnya karena memuliakan istrinya. Kita sudah habis sempat pisang goreng, masih acak-acakan rambut pagi-pagi. Kata istrinya, baikinlah itu rambutmu mas. Apa kenapa rambut saya keurusin? Rasulullah. Maka wajar Rasulullah sangat dicintai oleh istri-istri beliau. Tidak pernah beliau memanggil nama istrinya. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil ya Khumairah. Maka Bapak kalau cinta sama istri, mulai malam ini panggil istri kita dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang memancung hidungnya di lorong 3. Dia bilang, istriku ndak mancung hidungnya Ustaz. Ya giginya lah kau lihat. Justru giginya yang mancung Ustaz. Ya carilah mana yang spesial buat istri ya. Jangan mentang-mentang istri kita hitam dipanggil hitam. Hitam. Kata istrinya, apa sih mas pesek? Rasulullah. Bayangkan. Rasulullah begitu menghargai istri. Pernah suatu ketika beliau kumpul di ruang tamu bersama sahabat. Tiba-tiba datang istri beliau yang ketiga. Yang agak senior, agak tua. Dan yang membuka pintu Aisyah. Istri ketua beliau ini datang membawa kue, makanan untuk Rasul. Tapi siapa yang buka pintu? Aisyah. Begitu buka pintu, Aisyah apakah mengambil kue itu? Tidak. Beliau ambil lalu ditumpahkan. Karena cemburu. Kira-kira kalau Bapak kepala dinas ditumpahkan di depan muka dan ada kawan-kawan di sini, apa Bapak kira-kira masih senyum? Kau permalukan saya. Saya ini eselon. Tapi apa begitu Rasulullah? Rasulullah tidak meresponnya dengan emosi. Rasulullah tidak meresponnya dengan harga diri beliau. Apa beliau katakan kepada sahabatnya? Kau lihat itu ibumu lagi cemburu. Cobalah amalkan bagaimana Rasulullah sangat memuliakan istrinya. Ini kita, istri yang hamilkan anak kita, istri yang melahirkan anak kita, istri yang menyusui anak kita, istri yang mendidik anak kita. Kita ambil dari rahim ibunya, kita ambil dari orang tuanya, lalu sampai di rumah kita maki-maki dan kadang-kala kita hina. Wajar, 30 tahun cari nafkah tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa Bapak tidak mampu memuliakan orang yang mendampingi hidup kita? Muliakan istri. Tak mungkin ada kebahagiaan, kemuliaan rezeki kalau kita menghina istri. Insya Allah, saya bela ibu malam ini. Ya, tapi ibu juga harus seperti Khadijah. Mau punya suami seperti Nabi? Mau dong Ustadz. Tapi ibu juga harus punya sifat seperti istri Nabi. Bagaimana istri Nabi? Coba lihat Khadijah. 3 hari 3 malam. Tidak pulang-pulang Nabi. Karena ada di Gua Gua Hira. Terima wahyu. Pulang kedinginan. Beliau kedinginan pulang. 3 hari 3 malam tidak pulang. Begitu pulang kedinginan. Lalu Rasul berkata, ya istriku, kedinginan saya, selimuti saya. Kira-kira ibu-ibu, 3 hari 3 malam tidak ada kabar dari suami. Di WhatsApp di reject. Di telepon dimatikan. Tiba-tiba pulang kedinginan, selimuti saya ibu. Kira-kira ibu selimuti? Hah? Ibu interogasi. Dari mana kamu? Nah, artinya apa? Kalau ibu mau punya kekasih suami seperti Rasulullah, maka punyalah sifat sangka baik. Ini berapa banyak rumah tangga berantakan karena istri selalu sangka buruk. Telepon suaminya tidak jawab, mulai sangka buruk. Pasti gara-gara Reoni ketemu lagi ini. Sangka baik, telepon tidak dijawab jam 8 pagi. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha.
1 jam kemudian telepon belum jawab. Oh, berarti lagi rapat dengan Pak Bupati. Jam 12 telepon belum dijawab. Oh, lagi sholat jamaah di masjid Bapak ini. Tiba-tiba sore masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu, wih bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suami saya lagi nge-grab. Enak perasaan. Tidak ada bahagianya orang yang selalu sangka buruk. Sangka baik. Sangka baik. Berapa banyak rumah tangga berantakan gara-gara motivasi sangka buruk. Yang dia sangkakan belum tentu terjadi. Sangka baik aja. Tidak usah terima. Tidak usah diperiksa terus itu handphone. Pulang diperiksa terus. Kayak kita tahanan kota saja. Baru 10 menit keluar ditelepon. Di mana kau Pak? Di mana kau? Saya di kantor jadi ibu didengar semua orang. Di mana kau? Di kantor. Coba video call. Ada begitu di sini? Ada? Ada takut sama istrinya di sini? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istrimu. Tapi kalau dia ngamuk Ustaz, dia pecahkan piring, tidak ada masalah. Kalau dia pecahkan satu lusin. Dia pecahkan gelas, pecahkan semua satu tempat piring. Kenapa? Piring boleh dibeli, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Ah, itulah tadi yang takut sama istrinya. Ibu juga jangan kasihan seperti tahanan itu suami. Bapak, ibu pikir itu gampang jadi suami? Coba lihat nih kasihan ini. Coba lihat muka-muka suami kita ini, kasihan ya Pak. Setengah mati cari duit supaya ibu bisa pakai emas. Supaya pulang kampung pakai baju baru dihargai keluarga. Itu si suami kita. Dia pikir bagaimana supaya ibu bisa dibelikan AC di kamar. Tuh. Kasihan, maka jangan dijadikan tahanan kota. Pulang diperiksa semua handphone. Gimana kita punya harga diri? Saya serius ini Bu. Kalau ibu mau, kata Nabi, ibu mau punya suami setia hingga akhir, 3 aja rumusnya Bu. Pegang ini baik-baik. 1, kata Nabi, buat matanya senang. Gimana caranya maksudnya Ustadz? Terjemahannya, jadilah wanita yang cantik di depan suami. Kalau suami senang baju merah, pakai terus baju merah. Dari Sabang sampai Merauke tugas, baju merah aja harus dipakai. Kalau suami senang model rambut poluan, seperti rambut poluan. Saya tidak senang Ustadz, bukan soal ibu senang atau tidak. Yang soal ibu adalah suami saya senang. Sebaik-baik penampilan seorang istri adalah ketika ada suaminya di rumah. Bahkan kita tidak Pak. Baru pulang daster tinggi sebelah. Pakai bedak yang terbuat dari beras. Penuh semua ini. Dikasih mentimun matanya. Tidur ngorok angkat ketek. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Coba. Mulai besok ibu coba pakailah, ibu-ibu besok ini. Ibu besok kalau perlu mau pulang suaminya pakai baju renang. Coba itu. Itu resep Nabi. Buat matanya senang. Yang kedua kata Nabi, buat perutnya terisi, kenyang. Maka masaklah masakan kesenangan suami. Sekali-kali telepon suami kalau tidak bisa tiap minggu, sekali sebulan. Terima gajinya, terima honornya, WhatsApp suami kita. Pak, jangan lupa, jangan makan di luar hari ini. Hari ini semasa spesial buat Bapak. Senangkan kita sebagai suami. Langsung dikasih lihat semua teman di warung kopi. Kau lihat ini, istri soleha, ini makanan suami istri saya. Oh, luar biasa. Bu, pernah WhatsApp suaminya begitu? Bapak pernah menerima WhatsApp, jangan makan hari ini di luar Pak, pernah. Paling yang Bapak terima, jangan lupa singgah beli gas. Disuruh singgah beli gas, padahal pangkatnya kapten. Iya. Kok tahu Ustadz? Ya saya pernah rasakan. Astagfirullah. Saya pulang takziah tiba-tiba masuk WhatsAppnya mamanya cek di rumah. Ustadz habis pembalut. Innalillah. Tidak mungkin sopir saya suruh beli untuk istri saya. Sudahlah saya bersinggah. Mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya ini. Begitu saya bayar di kasir tiba-tiba nyelonong ibu majelis taklim. Ustadz beli pembalut. Saya langsung spontan. Saya bilang biar ibu daripada saya melahirkan.
Gitu resepnya Pak, supaya tidak tersinggung. Apa resepnya? Jangan bayangkan harga diri, pakai ilmunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu perkasa jantan. Setan iblis saja minggir kalau ketemu Umar bin Khattab. Tuh Umar. Suatu ketika ada sahabat ingin melaporkan istrinya. Kenapa? Istri sahabat ini suka ngomel. Mudah-mudahan dipanggil Umar untuk dinasehatin. Ke rumahnya Umar. Begitu dekat dengan rumah Umar. Dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Balik. Bupati aja dimarahi, pulang dia. Besok ketemu, ya Amirul Mukminin. Saya lihat Anda kemarin ngomel sama istri, diam-diam aja malah senyum. Dengar jawaban, dengar sedulur-sedulur. Dengar jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anak saya. Coba. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Ada ndak enaknya ibu hamil? Ndak ada enaknya. Jalan aja setengah mati. Mana ada ibu hamil langsung duduk aja. Enggak, dia pelan-pelan dulu. Duduknya pakai standar samping. Iya toh. Kalau kita kan pasti repotnya paling waktu ngidam. Apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari Pak Ustaz. Apa? Repot juga kamu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik di atas lemari. Saya bilang, berhenti kau, dikasih bodoh-bodoh kau istrimu itu. Yang kedua kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anakku. Masih ingat waktu melahirkan ibu? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Ibu, mentang-mentang istri bupati melahirkan, keluar kona. Tidak, setengah mati juga dia. Itu Pak. Tuh bapak-bapak stres tapi masih sempat merokok. Coba itu bapak-bapak kalau stres. Lalu lalang depan pintu tapi merokok dia Pak. Coba itu istri, pilihannya hanya dua. Kalau tidak setengah mati, mati setelah melahirkan anaknya. Dan yang ketiga kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah menyusui dan membesarkan anak saya. Ibu-ibu, masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya ibu? 7 bulan. Kenapa bapak yang ketawa? Bapak pernah rasakan? Coba lihat. Mana ada digigit? Kok gigit saya? Nak, dibujuknya itu nak. Nak, lepas kau nak. Itu siang anaknya. Malam. Makanya Umar bin Khattab tidak pernah tersinggung ketika istrinya ngamuk-ngamuk. Itulah sebabnya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati ya Rasul? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu. Kenapa? Mengandung, melahirkan, menyusui. Ibu, bapak. 3 ibu, 1 bapak. Paham? Nah, ibumu, bapakmu. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Kalau berani sampean. Ya. Berani. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Berarti kalau cinta kepada Rasul, teladani Rasul sebagai suami, ibu teladani Rasul menjadi seperti istri Nabi. Bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Dan pada akhirnya, apapun dan siapapun kita, ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Kalau pemakasan ini mau sejahtera, lahir dan batin, bukan dari sumber daya alamnya. Coba lihat Saudi Arabia. Tunjukkan saya
Saudi Arabia ada sawahnya. Tidak pernah saya melihat sawah. Di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tunjukkan saya kabupaten yang tidak ada sawahnya. Semua punya sawah. Saudi Arabia tidak pernah impor dan krisis beras. Indonesia kadangkala masih impor beras. Padahal kita punya sawah sejauh mata memandang. Berarti yang bisa memakmurkan negara kita bukan sumber daya alam bagi kita orang beriman. Tapi apa? Kecintaan kita kepada Islam kita. Dan Islam hadir karena jasa dari seorang manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kalau mau makmur Pamekasan ini, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Menurut pendapat-pendapat para ulama. Mencintai Rasulullah itu satu, memperbanyak menyebut namanya. Dengan cara bersalawat kepada Rasulullah. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah bahkan perintah sholat 5 kali sehari semalam. Allah tidak ikut menunaikan sholat. Tapi Allah perintah kita sholawat. Dengar firman Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai di situ, maka Allah mengajak kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Yusalluna ala nabi, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Tidak diajarkan salawat sambil merokok. Tidak diajarkan salawat sambil makan kue. Apa dilarang? Tidak dilarang. Tapi itu bagian dari adab bersalawat kepada Nabi. Bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Yang kedua. Kalau cinta kepada Rasulullah, amalkan sunnah-sunnah. Bagaimana cara mengamalkan sunnah-sunnahnya? Amalkanlah sesuai dengan kemampuan yang mau kita lakukan. Tanpa menghina orang yang tidak mampu melakukan sunnah. Ada orang barangkali mampu memelihara sunnah dengan pelihara jenggot. Silahkan. Ada orang yang mampu memelihara sunnah dengan cara apa? Kaki celananya jingkrang. Silahkan. Ada orang yang memelihara sunnah dengan Senin Kamis. Silahkan. Silahkan yang Senin Kamis. Jangan engkau cela orang yang pelihara jenggot. Silahkan pelihara jenggotmu. Tapi jangan engkau meremehkan orang yang tidak pelihara jenggot. Lakukan sunnah itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang ketiga, ketika cinta kepada Rasulullah, syarat yang ketiga, pelihara warisannya. Cintai warisannya. Apa warisan Nabi? Bukan bupati, bukan presiden. Tapi apa warisan Nabi? Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mencintai ulama bagian daripada perintah agama. Suatu kali ketika pintu sorga dan neraka sudah mau ditutup. Yang artinya penghuni neraka sudah abadi. Penghuni sorga sudah abadi. Begitu pintu neraka mau ditutup. Allah perintahkan kepada malaikat penjaga neraka. Malaikat tunggu dulu. Jangan dulu kau tutup. Masih ada satu hambaku. Angkat dia masuk ke dalam sorga. Kata malaikat tidak ada lagi. Orang bejat semua sudah ini sisa-sisa. Saya lebih tahu dari engkau malaikat. Kau turun cari. Turun cari. Setengah mati cari. Kenapa? Barang rongsokan. Cari ketemu. Diangkat ada cahaya dalam dirinya. Apa yang pernah kau lakukan sehingga engkau batal. Abadi dalam neraka dan engkau diangkat masuk surga. Tidak ada. Aku ingat dulu. Pasti ada. Tidak ada. Pasti ada. Oh ingat punya ingat. Oh saya ingat ya malaikat. Apa? Saya pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Belum lagi ulamanya langsung. Bersahabat dengan sahabatnya ulama. Maka Allah mengangkatnya masuk ke dalam surga. Itulah sebabnya tidak heran. Masyarakat Madura sangat memuliakan ulama. Karena percaya akan hadis ini. Ketika staf Pak Bupati menghubungi saya. Untuk datang ceramah di kabupaten ini. Langsung saya menggeser acara saya. Dan saya katakan insya Allah saya akan datang. Karena Madura ini kita kenal masyarakatnya. Suku yang sangat mencintai ulama.
Tetapi tidak cukup dengan cinta semata, tapi tunjukkan akhlak mulia. Dengan cara apa? Saling menghormati, saling memuliakan ketika terjadi perbedaan pendapat di antara ulama kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW terdapat contoh teladan yang sangat baik. Apapun dan siapapun kita, mari mencontoh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pemakasan ini pemimpin kita, bupati kita yang diberikan amanah oleh rakyat untuk memimpin 5 tahun ini adalah keturunan para ulama. Karenanya tidak ada alasan untuk tidak taat kepada pemerintah kita yang apabila dalam keputusan-keputusannya itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang muda, bukan cuma muda tapi cerdas. Bukan cuma cerdas tapi insya Allah cinta kepada ulama, cinta kepada agama. Karenanya kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin kita ditunjukkan yang hak adalah hak, berikan kemampuan melaksanakannya, dan ditunjukkan yang batil adalah batil, diberikan kesanggupan untuk memerangi kebatilan itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Pantunnya begini. Lebat batang padi cerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Balasan pantun itu. Burung kenari terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.